Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Pemohon, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 74 garis miring PUU 18 Romawi tahun 2020. Sidang acara perbaikan permohonan dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya perlu saya sampaikan pada yang hadir dan yang ingin menyaksikan persidangan ini, yang hadir di forum virtual persidangan adalah prinsipal dan kuasa hukumnya, 4 orang kuasa hukum dan 2 orang prinsipal, Bapak Rizal Ramli, Bapak Insinyur Abdul Rahim Kresno, Pak Dr. Refli Harun, Pak Iwan Satriawan, Pak Maheswara, dan Pak Moh Salman Darwis. Untuk para penonton atau yang ingin mengetahui persidangan ini, bisa disaksikan melalui YouTube dan melalui live streaming web Mahkamah Konstitusi. Jadi arti sidang terbuka untuk umum itu untuk bukan para pihak, tetapi bisa disaksikan oleh masyarakat luas, wartawan dan sebagainya melalui kanal YouTube dan live streaming. Baik, kita mulai. Silakan memperkenalkan diri dulu pada kesempatan ini. Apakah 6 orang ini semuanya hadir? Saya persilakan. Pak Refli. Saya Pak Rizal Ramli, silakan Pak Rizal. Hakim Ketua, saya Rizal Ramli, pemohon dalam judicial review ini. Baik, terima kasih Pak Rizal. Kemudian yang kedua, Pak Insinyur Abdul Rahim, hadir. Silakan Pak. Unmute itu. Bisa mendengar suara kami, Pak Abdul? Atau di unmute itu? Unmute, tinggal pencet supaya suaranya terdengar. Baik, Hakim sudah menyaksikan di monitor ada Pak Abdul Rahim. Kemudian Pak Refli, siapa saja kuasa hukumnya yang hadir? Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kuasa hukum lengkap Pak. Jadi ada rekan kami Refli Harun, lalu Iwan Satriawan, Salman Darwis, dan saya sendiri Maheswara Prabandono. Tadi mungkin belum di-unmute Pak Abdul Rahim Kresno. Ya. Terima kasih Pak. Tapi Mahkamah atau Majelis Panel sudah menyaksikan ada beliau. Sudah bisa mendengar suara kami Pak Abdul Rahim? Bisa, Pak. Oh baik, hadir ya? Hadir. Baik, alhamdulillah bisa hadir dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih Yang Mulia. Baik, perbaikan permohonan sudah diterima di Mahkamah pada hari Jumat 2 Oktober tahun 2020 pada pukul 10.05. Jadi pada kesempatan sidang perbaikan permohonan ini agendanya adalah perbaikan permohonan secara tertulis sudah diterima dan sudah dibaca oleh Majelis Panel. Oleh karena itu silahkan kuasa hukum menyampaikan pokok-pokok perbaikannya saja. Tidak perlu disampaikan seluruhan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Terima kasih Yang Mulia.
Yang akan menyampaikan saya. Volumenya kecilin. Ya, baik yang mulia. Ya, gimana? Halo? Ya, sudah terdengar. Terima kasih yang mulia. Saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Secara garis besar, kami melakukan perbaikan di dua hal. Pertama, di kedudukan hukum yang kami tegaskan pada dua hal. Pertama, mengenai legal standing pemohon 1 yang kami jabarkan pada angka 11 sampai dengan angka 18. Selanjutnya Itu yang di kedua, halaman 4 ya, sampai halaman 4 ya. Iya Pak, iya yang mulia. Ya, ada terus diakhiri dengan tabel 1 itu. Ya, Ya, benar terus yang mulia. silakan. Selanjutnya kami juga menjabarkan mengenai putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menguji konstitusionalitas pasal 222 Itu di positanya atau di kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional yang mulia. Baik. Di angka 26 yang mulia. Baik. Kami jabarkan pada tabel 2 itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji ketentuan pasal 222. Ya. Selanjutnya mengenai perbedaan antara permohonan para pemohon dengan permohonan sebelumnya. Itu halaman 11. Kami jabarkan pada angka 27 sebagaimana termuat dalam tabel 3, perbedaan permohonan para pemohon dengan permohonan sebelumnya. Nomor 1, batu uji Undang-Undang Dasar, pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya di dalil permohonan, dalam permohonan aqua para pemohon berfokus pada dalil 1, secara post factum pemilihan presiden 2019 telah menyebabkan hilangnya hak konstitusional Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia dalam mengusulkan pasangan calon presiden. Kedua, perlakuan presidensial threshold telah memunculkan memelihara polarisasi anak bangsa. Selanjutnya, kami juga dalam pokok permohonan melakukan beberapa perbaikan yang cukup signifikan. Apabila dilihat dalam permohonan kami terdahulu, kami menambahkan batu uji Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 6A ayat 2, pasal 6A ayat 3, pasal 6A ayat 4, pasal 6A ayat 5, pasal 22E ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 3, pasal 28J ayat 1, dan selanjutnya dalam menyatakan ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 bertentangan dengan pasal 6 ayat 2 dan pasal 6 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, kami menambahkan sebagaimana nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim, itu termuat pada angka 39 yang selengkapnya akan saya bacakan, bahwa selanjutnya menilik naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada buku 5 tentang pemilihan umum, tidak terdapat pembahasan tentang presidensial threshold. Hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa threshold dari 2 orang anggota panitia ad hoc BP MPR tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, yaitu Insinyur Pataniari Siahaan dari PDIP dan Profesor Dr. Haji Sudijarto MA dari Praksi Utusan Golongan, yang merujuk pada electoral threshold bukan presidensial threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent, keberadaan presidensial threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi. Selanjutnya pada angka 43 sampai dengan 46, para pemohon mendalilkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan
pasal 6A ayat 3 dan pasal 6A ayat 4 yang substansinya sebagai berikut. Bahwa penerapan presidensial threshold juga berpotensi menutup ruang dilaksanakannya putaran kedua yang terkonfirmasi pada penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 yang menghasilkan dua pasangan calon presiden yang sama, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Bahwa ketentuan pasal 6A ayat 3 dan pasal 6A ayat 4 secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hanya terdapat dua pasangan calon. Kami juga merujuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 tahun 2014. Selanjutnya pada angka 47 dan sampai dengan 55, para pemohon mendalilkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa keberlakuan pasal 222 Undang-Undang 7 Tahun 2017 melanggar pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1405. Penerapan threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum. Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional partai politik baru yang berdasarkan ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan, mengusung pasangan presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini kami mengutip pandangan dari Handam Sulfa yang menyatakan bahwa sistem ambang batas presiden atau presidensial threshold saat ini tidak logis untuk diterapkan karena menghalangi partai politik yang tidak lolos parlemen mencalonkan kader potensialnya maju dalam pemilihan presiden. Selanjutnya pada angka 52 sampai 5 pemohon mendalilkan bahwa pasal 222 bertentangan dengan ketentuan pasal 28C bahwa pada prinsipnya aturan presidensial threshold melanggar ketentuan pasal 28C ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 karena menghalangi upaya pemohon satu dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara melalui jabatan presiden. Bahwa seharusnya jabatan presiden dan wakil presiden yang dipilih melalui medium pemilihan umum dapat diakses oleh semua putra-putri terbaik bangsa tanpa diharuskan memenuhi ketentuan presidensial threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya. Terakhir kami juga jabarkan ketentuan pasal 222 bertentangan dengan pasal 28J ayat 1 sebagaimana kami muat dalam angka 59 sampai 63 yang pada prinsipnya kami menyatakan bahwa dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan presidensial threshold berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya tidak didasarkan pada penghormatan atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih, right to vote, atau mendapatkan sebanyak-banyaknya pilihan alternatif pasangan calon presiden. Seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidensial threshold tidak melalui mekanisme voting atau suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan seluruh partisipasi elemen masyarakat, terutama dari yang kontra terhadap penerapan presidensial threshold dan secara proporsional mengakomodir suara minoritas dalam kelembagaan parlemen. Bahwa secara faktual mekanisme voting dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 direspon oleh 4 fraksi dengan aksi walkout, yaitu dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden
sebanyak 0% atau ditiadakan. Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak tanpa mengindahkan atau menghormati pemenuhan hak rakyat untuk mendapatkan pilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas. Selanjutnya, dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden, pembentuk undang-undang lebih banyak mendasarkan pada kepentingan politik, yaitu menghilangkan penantang dalam pemilihan presiden dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih dan pembangunan demokrasi substansial. Terakhir, pada angka 75, para pemohon mendapatkan daftar negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan sistem multipartai tapi tidak menerapkan mekanisme ambang batas, di mana sebelumnya pemohon hanya melampirkan 5 negara menjadi 49 negara. Petitum 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau jika Majelis Hakim Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Hormat kami kuasa para pemohon, Dr. Refli Harun, Iwan Satriawan PhD, Maheswara Prabowo SH, Musalman Darwis. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara pemohon mengajukan bukti P1 sampai dengan P3, betul? Benar ya, Mulia? Betul ya? Ini sudah dicek bukti ini dan dinyatakan sah P1 sampai dengan P3. Ada lagi Yang Mulia? Cukup? Yang Mulia? Cukup? Ada yang akan disampaikan lagi? Atau sudah cukup? Pak Refli atau siapa? Sudah cukup? Pak Rizal? Ya. Kalau dari kuasa hukum cukup Yang Mulia. Mungkin prinsipal Dr. Rizal Ramli. Pak Rizal, ada tapi waktunya sangat terbatas karena ini sidang perbaikan permohonan. Seluruh perbaikan permohonan sudah disampaikan. Ada 1-2 menit kalau akan menyampaikan, saya persilahkan Pak Rizal Ramli. Silakan. Nggak ada? Cukup? Ya, sudah nggak ada ya? Kalau tidak unmute Yang Mulia. Ya, silakan. Yes. Sudah? Pak Hakim. Ya, ada 1-2 menit. Silakan Pak Rizal. Threshold ini karena merasa dirugikan. Tahun 2009 saya didukung oleh 12 partai yang memiliki lolos verifikasi, memiliki wakil-wakil di DPR, ada yang sampai 8 DPRD sampai 800-900, namanya blok perubahan, tetapi banyak tidak cukup thresholdnya, dan yang dirugikan bukan hanya Rizal Ramli. Saya sendiri menganggap yang paling penting itu untuk bisa mengubah nasib bangsa dan rakyat kita. Kita bisa lebih baik, Pak Hakim, dalam segala hal. Dalam segala hal dari segi kemakmuran, dari segi keadilan dan kesejahteraan. Tetapi rakyat Indonesia tidak punya kesempatan untuk memilih karena aturan threshold ini yang basisnya itu kriminal. Pak Hakim, di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas bahwa tujuan kita berbangsa merdeka adalah untuk mempercerdas bangsa kita dan memakmurkan bangsa kita. Tetapi karena sistem money politik ini yang skrupnya adalah threshold,
sulit untuk mencapai tujuan-tujuan kemerdekaan seperti yang dinyatakan di preambul Undang-Undang Dasar 45. Jadi kami betul-betul minta Pak Hakim coba mohon betul-betul supaya bisa terbuka matanya. Indonesia ketinggalan kok dibandingin negara lain. Negara lain udah nggak pakai threshold-thresholdan, 48 negara. Kok kita ketinggalan zaman amat gitu loh. Dan yang terakhir adalah konstitusi Pak Refli katakan itu living constitution. Saya bukan ahli hukum Pak Hakim, tapi saya pelajari. Satu, pada saat perumusan kemerdekaan kita, tokoh-tokoh pergerakan kita memiliki integritas, memiliki kejujuran, korupsi nggak ada masalah. Tetapi hari ini di semua level korupsi itu luar biasa. Konstitusi itu harus menyesuaikan, itu a living one. Yang kedua, hari ini Pak Hakim, kebanyakan rakyat kita baca social media, mereka nggak baca mainstream media. Dan mereka tahu kok siapa pemimpin yang integritasnya bagus, yang nggak pernah korup, yang punya track record untuk mengubah Indonesia lebih baik. Nah, partai-partai karena kepentingannya hanya jadi kolektor uang, sama sekali tidak bisa menangkap aspirasi ini. Artinya, secara sosiologis, masyarakat rakyat mengalami perubahan. Dan kami percaya para Pak Hakim dapat memahami dan bisa meyakini bahwa inilah yang disebut living constitution. Bahwa basis filosofinya jelas, threshold menghambat pencapaian preambel dan tujuan kemerdekaan kita, masyarakatnya sendiri berubah perilakunya, dan yang ketiga tentu banyak alasan yang yuridis. Pak Hakim, saya betul-betul appeal. Saya dari muda Pak Hakim berjuang supaya Indonesia jadi demokratis. Ya, saya di penjara 1,5 tahun, di penjara militer dan suka miskin. Tulisan saya diterjemahkan oleh Profesor Ben Anderson di Cornell, diterjemahkan ke 9 bahasa. Kemudian saya bikin gerakan anti kebodohan, supaya anak-anak usia 6 tahun, 12 tahun yang tidak mampu bersekolah, bisa sekolah. Baik, saya perjuangkan undang-undang wajib belajar. Baik, dipersingkat Pak Rizal. Pak Hakim, Ya. saya kepengen mengubah Indonesia lebih baik. Ini adalah kesempatan historis. Pak Hakim bisa mewariskan perubahan yang penting buat Indonesia. Saya juga bicara pribadi dengan Pak Mahfud. Saya bilang, Pak Mahfud, mari kita tinggalkan warisan satu sistem yang lebih demokratis, yang free of money politics. Saya juga bicara dengan Ketua KSP, Pak Muldoko. Saya mohon Pak Muldoko, kita perjuangkan sama-sama supaya kita wariskanlah buat yang akan datang yang terbaik dari bangsa kita, bisa nongol di semua level, presiden, gubernur, wali kota. Jangan uang. Republik ini dulu tidak didirikan dengan uang, tapi dengan idealisme, dengan cita-cita, dengan integritas. Baik. Pak Hakim yang terhormat, saya percaya Pak Hakim semua punya hati, punya keberpihakan untuk ingin Indonesia yang lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Rizal Ramli. Jadi Pak Rizal Ramli dan Pak Abdul Rahim serta para kuasa sebagaimana hukum acara, setelah 3 orang ini mendengarkan permohonan dan perbaikan permohonan, maka hakim panel akan melaporkan kepada 9 orang hakim dalam rapat pengurusan hakim bagaimana kelanjutan sikap mahkamah atau sikap majelis terhadap permohonan ini. Saudara prinsipal, saudara kuasa hukum tinggal menunggu nanti ada pemberitaan dari panitera bagaimana putusan 9 orang hakim dalam rapat majelis untuk menindaklanjuti permohonan dalam perkara ini, perkara nomor 74 tahun 2020. Begitu ya, cukup? Baik, Pak Refli cukup ya? Yang mulia, ya?
apa yang disampaikan Dr. Rizal Ramli kami ingin dicatat sebagai bagian tak terpisahkan dari Oh, permohonan sudah kami. semuanya dicatat. Ya. Oke, terima Ya, kasih. Yang sudah terekam dengan baik. mulia. Ya. Jadi di sini semua pembicaraan apa yang disampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan sudah terekam dengan sebaik-baiknya dan nanti akan kita laporkan seluruhnya pada rapat perusahaan hakim. Rapat perusahaan hakimlah yang akan memutus bagaimana kelanjutan dalam perkara ini. Gitu ya? Cukup? Ya, cukup. Baik, kalau begitu sidang cukup ya, dan sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 74 garis miring PUU garis datar 18 Romawi garis miring 2020 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 11.40 menit untuk perkara nomor 75 garis miring PUU garis datar 18 Romawi garis miring 2020. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Bang Rizal, terima kasih Bang Iwan. Terima kasih Pak Rizal, Abdurrahim, Pak Ibrahim, Mas Hera, Mas Salman. Terima kasih. Mudah-mudahan sidang kita lanjut. Amin. Amin. Ya. Thank you. Thank you. Keren tuh Bang Rizal. Harus marah begitu. Rizal keren.